Dalam satu dekade terakhir, Arab Saudi mengumumkan proyek-proyek dengan angka yang begitu fantastis, sehingga dunia hampir tidak bisa mempercayainya. 8 triliun dolar, 500 miliar dolar. Ratusan miliar dolar lainnya tersebar di seluruh gurun dari Laut Merah hingga perbatasan Yordania. Tapi sekarang, di pertengahan tahun 2006, kenyataan mulai muncul ke permukaan. Satu persatu, proyek-proyek yang dulu dipromosikan sebagai masa depan umat manusia, kini resmi dibatalkan, ditunda tanpa batas waktu, atau dipangkas hingga tidak lagi menyerupai janji aslinya. Anda tidak salah dengar. Ini bukan rumor dari media asing yang skeptis. Ini adalah pengakuan resmi dari dokumen internal, laporan audit yang bocor, dan pernyataan pejabat Saudi sendiri. Mari kita bedah 5 mega proyek yang dulu diklaim akan mengubah wajah dunia, dan sekarang menjadi monumen dari ambisi yang terlalu jauh melampaui kenyataan. Untuk memahami skala kehancuran ini, pertama-tama Anda harus memahami mengapa Arab Saudi mempertaruhkan begitu banyak uang pada proyek-proyek raksasa ini. Semuanya bermula dari satu visi besar bernama Vision 2030, sebuah rencana ambisius untuk melepaskan ekonomi Saudi dari ketergantungan pada minyak bumi. Sang arsitek di balik visi ini adalah putra mahkota yang saat itu masih berusia awal 30-an. Seorang pemimpin yang ingin membuktikan kepada dunia bahwa negaranya bisa menjadi pusat inovasi global, bukan sekadar produsen minyak. Idenya terdengar brilian di atas kertas. Investasikan ratusan miliar dolar dari dana kekayaan negara ke dalam proyek-proyek spektakuler yang akan menarik wisatawan, investor, dan talenta terbaik dunia. Tapi seperti yang akan kita lihat, jarak antara rencana di atas kertas dan kenyataan di gurun pasir ternyata jauh lebih lebar daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Proyek pertama yang harus kita bahas, dan mungkin yang paling terkenal di seluruh dunia, adalah The Line. Diumumkan pada tahun 2017 sebagai bagian dari megaproyek NEOM, The Line dijanjikan sebagai kota linear sepanjang 170 km yang membentang lurus melintasi gurun barat Laut Arab Saudi. Bayangkan sebuah tembok cermin raksasa setinggi 500 meter, 2 kali lebih tinggi dari Empire State Building, yang berdiri tegak di tengah padang pasir tanpa mobil, tanpa jalan, dan tanpa emisi karbon sama sekali. Di dalamnya, 9 juta penduduk akan hidup dengan segala kebutuhan mereka, terpenuhi dalam jarak berjalan kaki 5 menit. Dihubungkan oleh kereta super cepat yang bisa membawa penumpang dari ujung ke ujung kota, hanya dalam 20 menit. Video promosinya ditonton ratusan juta kali di seluruh dunia. Media besar dari New York Times hingga BBC berlomba-lomba meliputnya. Firma konsultan paling bergengsi di dunia dikontrak untuk merancang strategi implementasinya. The Line bukan lagi sekadar proyek konstruksi, ia menjadi simbol dari apa yang tampaknya mungkin dicapai ketika uang tak terbatas bertemu dengan ambisi tanpa batas. Sekarang mari kita bandingkan janji itu dengan kenyataan pahit di pertengahan tahun 2026. Konstruksi The Line telah dihentikan sejak September tahun 2025. Dari 170 km yang dijanjikan, hanya 2,4 km fondasi yang berhasil dibangun. Target populasi yang awalnya 9 juta jiwa dipangkas drastis menjadi kurang dari 300.000. Sebuah penurunan hampir 97% dari rencana awal. Lebih dari 50 miliar dolar telah dihabiskan, dan audit internal yang bocor ke Wall Street Journal mengungkapkan angka yang membuat siapapun bergidik. Jika proyek ini benar-benar diselesaikan sesuai desain aslinya, biaya totalnya diperkirakan mencapai 8,8 triliun dolar, 25 kali lipat anggaran tahunan seluruh negara Arab Saudi. Seorang netizen menulis komentar yang menjadi viral di media sosial. Mereka ingin membangun kota masa depan, tapi mereka lupa bahwa masa depan tidak bisa dibeli.
Masa depan harus dibangun selangkah demi selangkah, bukan dilompati dengan cek kosong. Kalimat itu mungkin adalah epitaf paling akurat untuk proyek yang pernah dijanjikan sebagai kota paling ambisius dalam sejarah manusia. Proyek kedua yang kini bernasib serupa adalah Trojena, sebuah resor ski pegunungan yang direncanakan sebagai bagian dari NEOM, yang seharusnya menjadi tuan rumah Asian Winter Games pertama di kawasan Timur Tengah. Bayangkan lereng ski buatan di tengah gurun dengan suhu musim panas yang bisa mencapai 50 derajat Celcius, sebuah gagasan yang terdengar seperti fiksi ilmiah sejak awal. Namun para perencana Saudi bersikeras bahwa dengan teknologi pendinginan canggih dan lokasi di ketinggian pegunungan, mimpi ini bisa terwujud. Miliaran dolar dialokasikan untuk membangun infrastruktur ski buatan, danau buatan seluas 2 km persegi di puncak gunung, serta kompleks hotel mewah yang dirancang oleh arsitek kelas dunia. Pada tahun 2023, Arab Saudi bahkan berhasil memenangkan hak tuan rumah untuk Asian Winter Games 2029, sebuah pencapaian yang dielu-elukan sebagai bukti bahwa Trojena adalah proyek yang serius dan bisa direalisasikan. Namun, laporan terbaru dari sumber internal industri konstruksi mengungkapkan bahwa progres pembangunan Trojena jauh tertinggal dari jadwal. Kontraktor internasional yang awalnya terlibat mulai mundur satu demi satu, mengutip masalah pembayaran yang tertunda dan spesifikasi teknis yang terus berubah tanpa henti. Sebuah laporan investigasi menyebutkan bahwa lebih dari 70% kontraktor asing yang bekerja di proyek-proyek NEOM, termasuk Trojena, telah menerima pembayaran yang terlambat berbulan-bulan dari yang dijadwalkan. Seorang insinyur yang pernah bekerja di proyek ini, yang identitasnya dirahasiakan karena perjanjian kerahasiaan, mengatakan kepada media bahwa membangun resor ski fungsional di lingkungan gurun yang ekstrim bukan hanya soal uang, tetapi melawan hukum fisika dan termodinamika itu sendiri. Tanpa investasi energi yang nyaris tak terbatas untuk mendinginkan area seluas itu, sistem pendingin akan gagal dalam hitungan bulan setelah beroperasi. Sekarang, dengan kurang dari 3 tahun tersisa sebelum jadwal Asian Winter Games, banyak analis mempertanyakan apakah acara tersebut akan benar-benar berlangsung di lokasi yang dijanjikan atau dipindahkan ke tempat lain, dengan alasan yang akan disamarkan sebagai penyesuaian teknis. Proyek ketiga yang mengalami nasib serupa adalah Qiddiya, kota hiburan raksasa yang dijanjikan akan menjadi Disneyland versi Timur Tengah. Lengkap dengan taman hiburan terbesar di dunia, sirkuit balap Formula 1 permanen, dan kompleks olahraga kelas dunia. Diumumkan pada tahun 2018 dengan anggaran awal sekitar 8 miliar dolar, Qiddiya dijanjikan akan dibuka penuh pada tahun 2022. Tapi tenggat waktu itu terus mundur, dari 2022 menjadi 2024, kemudian menjadi 2025, dan sekarang para pejabat proyek enggan memberikan tanggal pasti sama sekali. Sebagian fasilitas memang telah dibuka, termasuk beberapa area rekreasi terbatas. Namun visi besar kompleks hiburan raksasa yang dijanjikan masih jauh dari kenyataan. Anggaran yang awalnya 8 miliar dolar kini membengkak menjadi lebih dari 50 miliar dolar menurut estimasi terbaru, sebuah lonjakan biaya lebih dari 600% dari rencana awal. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa investor swasta internasional yang awalnya berkomitmen untuk membangun wahana dan atraksi di dalam Qiddiya mulai menarik diri secara diam-diam. Sebuah publikasi bisnis regional melaporkan bahwa setidaknya 3 operator taman hiburan global membatalkan kesepakatan kemitraan mereka dalam 18 bulan terakhir, mengutip ketidakpastian regulasi dan perubahan desain yang terus-menerus sebagai alasan utama. Seorang eksekutif di industri hiburan global menulis di sebuah forum industri, "Kami menyukai visinya, tapi setiap kali kami menyelesaikan rencana konstruksi, spesifikasinya berubah lagi.
Anda tidak bisa membangun taman hiburan miliaran dolar di atas fondasi yang terus bergeser. Komentar semacam ini semakin sering terdengar dari para mitra bisnis yang dulu antusias bergabung dengan proyek-proyek ambisius Saudi. Proyek keempat yang harus kita soroti adalah Jeddah Tower, yang dulu dijanjikan akan menjadi bangunan tertinggi di dunia dengan ketinggian lebih dari 1 kilometer, melampaui Burj Khalifa di Dubai. Diumumkan pada tahun 2011 dengan target penyelesaian pada tahun 2020, menara ini seharusnya menjadi bukti nyata bahwa Arab Saudi bisa mengalahkan tetangganya di Uni Emirat Arab dalam perlombaan pencakar langit paling megah di dunia. Namun, konstruksi menara ini terhenti berkali-kali sejak 2018, terutama akibat masalah pendanaan yang terkait dengan investigasi anti-korupsi besar-besaran di dalam negeri Saudi yang menargetkan sejumlah pengusaha dan pejabat kaya, termasuk beberapa yang terkait langsung dengan pendanaan proyek ini. Hingga pertengahan tahun 2026, struktur Jeddah Tower baru mencapai kurang dari setengah dari ketinggian yang direncanakan, dan telah berdiri sebagai kerangka beton yang tidak selesai selama lebih dari 8 tahun, terpapar panas gurun dan angin pesisir Laut Merah, yang menurut para insinyur struktural mulai menyebabkan degradasi material pada bagian yang sudah dibangun. Sebuah laporan teknis independen yang bocor ke media memperingatkan bahwa jika konstruksi tidak dilanjutkan dalam waktu dekat, sebagian struktur yang sudah berdiri mungkin memerlukan pembongkaran dan pembangunan ulang karena kerusakan struktural akibat paparan cuaca ekstrim dalam jangka panjang. Bayangkan itu, sebuah menara yang dijanjikan akan menjadi bangunan tertinggi di dunia, kini berisiko harus dihancurkan sebagian karena terlalu lama dibiarkan setengah jadi. Seorang arsitek senior yang pernah terlibat dalam proyek pencakar langit serupa di kawasan Teluk berkomentar kepada media bisnis, "Ini adalah salah satu contoh paling menyedihkan tentang bagaimana ambisi politik bisa menghancurkan proyek teknik yang sebenarnya layak. Menara ini seharusnya sudah berdiri megah sekarang. Sebaliknya, ia menjadi monumen keraguan." Proyek kelima dan mungkin yang paling ironis dari semuanya adalah Red Sea Project, resor pariwisata mewah yang dijanjikan akan mengubah kawasan pesisir Laut Merah menjadi destinasi eksklusif kelas dunia, menyaingi Maladewa dan Seychelles. Diumumkan dengan anggaran awal sekitar 15 miliar dolar. Proyek ini menjanjikan pembangunan di lebih dari 90 pulau dengan komitmen keberlanjutan lingkungan yang ambisius, termasuk larangan plastik sekali pakai dan sistem energi 100% terbarukan. Fase pertama memang telah dibuka pada tahun 2020 dengan beberapa resor mewah mulai menerima tamu. Tapi di balik foto-foto promosi yang menampilkan villa-villa mewah di atas air biru jernih, kenyataan operasionalnya jauh lebih suram. Data pemesanan internal yang bocor ke media perjalanan regional mengungkapkan bahwa tingkat hunian resor-resor yang sudah dibuka berada jauh di bawah proyeksi awal, dengan beberapa properti melaporkan tingkat hunian di bawah 30%, bahkan pada musim puncak wisata. Sebagian besar pengembangan fase kedua dan ketiga yang awalnya dijadwalkan selesai pada 2025 kini ditunda tanpa batas waktu yang jelas, dengan pihak pengembang hanya memberikan pernyataan samar tentang penyesuaian strategi pembangunan bertahap. Seorang konsultan pariwisata mewah yang pernah bekerja dengan proyek ini mengatakan kepada sebuah publikasi industri, "Masalahnya bukan kualitas resornya. Resornya benar-benar indah. Masalahnya adalah lokasi ini masih dianggap berisiko oleh wisatawan mewah global karena persepsi kawasan yang lebih luas. Anda tidak bisa membangun destinasi mewah dalam ruang hampa geopolitik." Pernyataan ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam tentang tantangan mendasar yang dihadapi semua proyek ambisius Arab Saudi, betapapun indah dan canggih infrastruktur yang dibangun.
persepsi global tentang stabilitas dan keamanan kawasan tetap menjadi faktor penentu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Jika kita melihat kelima proyek ini secara bersamaan, sebuah pola yang mengkhawatirkan mulai terlihat jelas. Setiap proyek diumumkan dengan presentasi yang megah, video CGI yang memukau, dan janji-janji yang terdengar hampir seperti fiksi ilmiah. Setiap proyek menarik investor global, media internasional, dan perhatian dunia dalam skala yang luar biasa. Namun di balik presentasi yang sempurna itu, terdapat pola yang berulang, jadwal yang terus mundur, anggaran yang membengkak jauh melampaui estimasi awal, dan pada akhirnya, kesenjangan yang semakin lebar antara apa yang dijanjikan di atas panggung dan apa yang benar-benar berdiri di gurun pasir. Total kerugian finansial dari kelima proyek ini, jika dijumlahkan berdasarkan estimasi biaya yang sudah dikeluarkan dibandingkan dengan hasil nyata yang tercapai, diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar. Angka yang lebih besar dari produk domestik bruto tahunan puluhan negara di dunia. Tapi, kerugian yang lebih dalam mungkin bukan soal uang semata. Ini adalah kerugian kepercayaan. Setiap kali sebuah mega proyek Saudi gagal memenuhi janjinya, kepercayaan investor global terhadap proyek berikutnya sedikit demi sedikit terkikis. Sebuah analisis dari firma riset investasi internasional mencatat bahwa minat investor asing terhadap proyek-proyek baru yang diumumkan Arab Saudi telah menurun secara signifikan dibandingkan periode 2017 hingga 2020. Ketika Euphoria Vision 2030 masih berada di puncaknya. Yang menarik untuk direnungkan adalah mengapa pola ini terus berulang. Beberapa analis ekonomi berpendapat bahwa masalah mendasarnya bukan terletak pada kurangnya sumber daya finansial, karena Arab Saudi masih memiliki cadangan kekayaan yang sangat besar dari pendapatan minyak. Masalahnya lebih kepada filosofi pembangunan itu sendiri, keinginan untuk mencapai hasil spektakuler dalam waktu yang tidak realistis, tanpa mempertimbangkan cukup matang tantangan teknis, geografis, dan geopolitik yang menyertainya. Seorang ekonom yang mengkhususkan diri pada kawasan Teluk menulis dalam sebuah artikel analisis, ada perbedaan besar antara memiliki visi dan memiliki rencana. Arab Saudi memiliki visi yang luar biasa berani, tapi rencana eksekusinya seringkali mengabaikan kenyataan fisik dan ekonomi dunia nyata. Kalimat ini mungkin merangkum dengan tepat mengapa begitu banyak proyek ambisius ini berakhir dengan kekecewaan yang sama. Pertanyaan besar yang kini dihadapi Arab Saudi adalah, apakah mereka akan belajar dari kegagalan-kegagalan ini dan menyesuaikan strategi mereka menjadi lebih realistis, atau justru terus mendorong proyek-proyek baru dengan skala yang sama ambisiusnya, berharap bahwa kali ini hasilnya akan berbeda. Beberapa pejabat Saudi dalam pernyataan publik terbaru mulai menggunakan bahasa yang lebih hati-hati, berbicara tentang pembangunan bertahap dan penyesuaian realistis, alih-alih janji-janji spektakuler yang dulu mendominasi setiap pengumuman. Ini mungkin menjadi tanda bahwa di balik layar ada pengakuan diam-diam bahwa strategi lama perlu direvisi secara fundamental. Namun, bagi ribuan pekerja konstruksi yang telah mencurahkan bertahun-tahun hidup mereka membangun fondasi yang mungkin tidak akan pernah selesai, bagi investor yang telah menanamkan miliaran dolar dalam proyek yang terus tertunda, dan bagi komunitas lokal yang tanah leluhurnya dikorbankan demi mimpi yang belum terwujud, pertanyaan tentang apakah Arab Saudi akan belajar dari kesalahan ini datang terlambat. Kerugian sudah terjadi, waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan. Dan kepercayaan yang terkikis membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan, dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkannya. Menariknya, meskipun kelima proyek ini mengalami masalah serius, Arab Saudi terus mengumumkan inisiatif-inisiatif baru dengan skala yang tidak kalah ambisius. Ini menciptakan sebuah siklus yang menarik untuk diamati,
di mana kegagalan satu proyek tampaknya tidak menghentikan momentum untuk mengumumkan proyek berikutnya. Beberapa kritikus menyebut pola ini sebagai strategi untuk terus menjaga perhatian media dan investor tetap teralihkan dari kegagalan proyek sebelumnya dengan janji-janji baru yang lebih mengkilap. Yang lain berpendapat bahwa ini murni mencerminkan tekad yang tak tergoyahkan untuk mewujudkan Vision 2030, terlepas dari berapa banyak kegagalan yang harus dilalui di sepanjang jalan. Apapun interpretasinya, satu hal yang jelas, era di mana dunia menerima begitu saja setiap pengumuman megaproyek Saudi dengan kekaguman tanpa syarat mulai berakhir. Media internasional kini jauh lebih skeptis dalam meliput pengumuman-pengumuman baru. Investor global meminta bukti kemajuan nyata sebelum berkomitmen, bukan sekadar video promosi yang memukau. Dan publik dunia yang dulu terpukau oleh setiap rendering CGI futuristik, kini bertanya dengan lebih kritis, apakah proyek ini benar-benar akan dibangun atau akan bergabung dengan daftar panjang mimpi setengah jadi yang tertinggal di gurun. Jadi menurut Anda, dari kelima mega proyek yang kita bahas hari ini, yang mana yang menurut Anda memiliki peluang terbesar untuk benar-benar diselesaikan? Ataukah menurut Anda semuanya pada akhirnya akan berakhir sebagai monumen ambisi yang terlalu jauh melampaui kenyataan? Apakah Arab Saudi seharusnya memperlambat visi mereka menjadi lebih realistis? Atau apakah kegagalan-kegagalan ini hanyalah biaya yang wajar dari mengejar sesuatu yang benar-benar revolusioner? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah, karena diskusi paling menarik di channel ini selalu datang dari sudut pandang Anda yang beragam. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.